Perkenalkan, nama saya Eksan Adito Kemaskesu dengan NIM 2024-34082. Di sini saya akan membuat tugas belajar dan pembelajaran. Pertanyaan dari 4 teori belajar di bawah ini, manakah yang cocok untuk siswa di abad 21? Yang pertama, teori belajar behaviorisme. Yang kedua, teori belajar kognitifisme. Yang ketiga, teori belajar humanisme. Dan keempat, teori belajar konstruktivisme. Jika semua cocok, apa alasannya? Jelaskan. Semua teori belajar yang Anda sebutkan memiliki relevan dengan pembelajaran di abad 21. Namun, teori belajar konstruktivisme dan teori belajar kognitisme lebih cocok untuk siswa di abad 21. Alasannya adalah satu, teori belajar konstruktivisme. Teori ini menekankan bahwa siswa aktif membangun pengetahuannya sendiri melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Ini sangat relevan dengan abad 21, di mana siswa perlu mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif untuk menghadapi tantangan global. 2. Teori belajar kognitisme. Teori ini fokus pada proses mental dan bagaimana siswa memproses informasi di abad 21. Siswa perlu mengembangkan kemampuan berpikir analitis, sintesis, dan evolusi untuk menghadapi informasi yang kompleks dan beragam. Namun, jika memilih satu, maka teori belajar konstruktivisme lebih cocok untuk siswa di abad 21 karena mendorong siswa untuk aktif dalam belajar, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif, memungkinkan siswa untuk membangun pengetahuan yang lebih mendalam dan bermakna, cocok untuk menghadapi tantangan abad 21 yang kompleks dan beragam. Teori belajar behaviorisme lebih fokus pada perilaku dan reaksi, sedangkan teori belajar humanisme lebih fokus pada aspek emosional dan sosial, namun kurang menekankan pada aspek kognitif dan kemampuan berpikir. Pertanyaan kedua, mengapa pendidikan Pancasila dengan teori behaviorisme ditempatkan dalam kognitif teori belajar sebagai berikut? 1. Teori belajar behaviorisme. Pendidikan Pancasila dapat ditempatkan dalam kerangka behaviorisme karena menekankan pada pembentukan perilaku dan sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Contohnya, siswa diajarkan untuk menghormati hak asasi manusia, toleransi, dan gotong royong melalui pengulangan dan reinforcement. 2. Teori belajar konstruktivisme. Pendidikan Pancasila juga dapat ditetapkan dalam kerangka konstruktivisme karena menekankan pada proses pembangunan pengetahuan dan pemahaman siswa tentang nilai-nilai Pancasila. Contohnya, siswa diajak untuk berpikir kritis dan
reflektif tentang nilai-nilai Pancasila dan bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. 3. Teori belajar humanisme. Pendidikan Pancasila juga dapat ditempatkan dalam kerangka humanisme karena menekankan pada pengembangan potensi manusia dan pembentukan karakter. Contohnya, siswa diajarkan untuk mengembangkan empati, toleransi, dan rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri, masyarakat, dan lingkungan. Dalam prakteknya, pendidikan Pancasila dapat menggunakan pendekatan yang integratif, yaitu menggabungkan elemen-elemen dari ketiga teori belajar tersebut. Contohnya, siswa dapat diajak untuk berpikir kritis tentang nilai-nilai Pancasila atau konstruktivisme. Kemudian diajak untuk mempraktikkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari atau behaviorisme. Dan akhirnya diajak untuk merefleksikan pengalaman tersebut untuk mengembangkan karakter yang utuh atau humanisme. Pertanyaan ketiga, cara menjadi guru PPKN di abad 21 pada kurikulum Merdeka dengan 4 penjelasan materi belajar. Jawabnya, berikut adalah cara menjadi guru PPKN di abad 21 pada kurikulum Merdeka dengan 4 penjelasan materi belajar. Yang pertama, menguasai materi PPKN. Guru PPKN harus memiliki pengetahuan yang mendalam tentang materi PPKN, termasuk nilai-nilai Pancasila, hak asasi manusia, demokrasi, dan kewarganegaraan. Guru harus dapat menjelaskan konsep-konsep tersebut dengan jelas dan relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa. 2. Menggunakan pendekatan belajar yang inovatif. Guru PPKN harus menggunakan pendekatan pembelajaran yang inovatif seperti pembelajaran berbasis proyek. Siswa bekerja dalam kelompok untuk menyelesaikan proyek yang relevan dengan materi PPKN. Pembelajaran berbasis masalah. Siswa diajak untuk menganalisis dan menyelesaikan masalah yang terkait dengan materi PPKN. Pembelajaran berbasis teknologi. Guru menggunakan teknologi untuk memfasilitas pembelajaran seperti menggunakan video, podcast, dan platform online. 3. Mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Guru PPKN harus mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif siswa seperti 1. Mengajukan pertanyaan yang menantang. Guru mengajukan pertanyaan yang membuat siswa berpikir kritis tentang materi PPKN. 2. Mengajukan tugas yang kreatif. Guru mengajukan tugas yang membuat siswa berpikir kritis tentang materi PPKN, seperti membuat poster, video, atau lagu. 4. Mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam pembelajaran. Guru PPKN harus mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam pembelajaran seperti mengajarkan nilai-nilai Pancasila. Guru mengajarkan nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong, toleransi, dan keadilan. Mengajarkan aplikasi nilai-nilai Pancasila. Guru mengajarkan bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, guru PPKN dapat menjadi fasilitator yang efektif dalam membentuk siswa memahami dan mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Itu saja
tugas saya. Sekian dan terima kasih.